Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan upacara yang berlangsung di lapangan PKM Unhas. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, mengajak kepada para pemuda Unhas untuk mempersiapkan diri dalam menjawab tantangan global. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 pada Senin pagi 28 Oktober 2024. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini bertemakan Maju Bersama Indonesia Raya, dilaksanakan di lapangan PKM. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menyampaikan apresiasi khusus kepada mahasiswa yang telah mengharumkan nama universitas dalam kejuaraan PIMNAS ke-37 yang berhasil membawa pulang Piala Adikarta Kertawidya. Ia pun mengajak kepada seluruh mahasiswa Unhas untuk semangat dalam mempersiapkan masa depan dalam menghadapi tantangan global. Pemuda di Unhas, mahasiswa-mahasiswaku yang saya cintai, anak-anakku sekalian, saya bersama kalian semua. Saya pun pernah merasa muda dan sama semangat kita untuk kemudian menjadi anak muda yang kelak memiliki masa depan yang cemerlang. Masa depan yang kemudian kita raih mulai dari sekarang. Kita persiapkan mulai dari sekarang. Lakukanlah hal-hal yang baik. Jadikan Universitas Hasanuddin tempat belajar sebaik-baiknya. Belajar untuk kemudian memahami dunia global. Untuk kemudian kita siap untuk menjadi pemain global. Kalau tidak, maka kita akan tertekan dan mungkin tertindas oleh global. Tanpa menguasai sains, tanpa mengetahui ilmu pengetahuan teknologi, maka kita akan tertindas oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, ayo kita belajar seluruh bidang, seluruh program studi. Tidak ada istilah bahwa saya hanya belajar ini karena program studi saya ini, tapi gerakan kita mendalami bidang kita masing-masing, tapi kemudian menjadi pemimpin dunia, menjadi spirit kita. Kita kuasai seluruh dimensi yang merupakan tren masa sekarang. Kita kuasai artificial intelligence, kita kuasai teknologi informasi. Kita tentu harus memiliki leadership yang bagus, bisa bekerja sebagai tim. Kita entrepreneurship, bisa melihat peluang-peluang bisnis yang ada. Kita menjadi pengusaha-pengusaha handal. Jangan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi buatlah pekerjaan itu. Semangat ini perlu dijaga bersama. Pimpinan Unhas siap untuk memfasilitasi itu. Jika ada ide-ide, ayo bersama pimpinan Unhas kita akan insya Allah akan berusaha bersama. Silakan memanfaatkan momentum 28 Oktober ini untuk menjadikan Universitas Hasanuddin untuk meraih cita-cita di masa Anda masih muda. Selamat Hari Pemuda, ayo kita majukan di Indonesia mulai dari sekarang, mulai dari Anda semua. Profesor Jamaluddin Jompa mengajak mahasiswa untuk mempelajari banyak bidang, termasuk artificial intelligence. Tak lupa ia berpesan agar mahasiswa turut andil dalam memajukan Indonesia. Zara Sabeta Sucheng, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa Universitas Hasanuddin Makassar bersama Asia Pacific Sociological Association atau APSA menggelar konferensi internasional APSA 2024. Konferensi bergengsi di bidang sosiologi ini sebagai forum utama pertukaran pengetahuan dan riset di bidang sosiologi. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar bekerjasama dengan Asia Pacific Sociological Association atau APSA menggelar konferensi internasional APSA 2024. Konferensi di bidang sosiologi bertajuk Global Resilience, Thriving Amidst Planetary Challenges for a Sustainable Future ini dilangsungkan di Unhas Hotel and Convention, Kampus Tamalan Rea. Para pakar sosiologi dari berbagai negara termasuk Jepang, Australia, Filipina, Thailand, Malaysia, Korea, dan Indonesia. Menurut Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, yang membuka kegiatan ini, kolaborasi lintas disiplin sangat penting untuk menghadapi tantangan sosial global yang semakin kompleks.
Ia pun seraya berharap agar konferensi ini dapat menjadi wadah pertukaran pemikiran strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan planet yang beragam. Pada kesempatan itu dilakukan pula penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding antara Unhas dan APSA yang bertujuan mempererat kerjasama dalam pengembangan ilmu sosiologi dan riset bersama. Hadir pula mantan Rektor Unhas, Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu MA, yang menilai pentingnya konferensi tersebut. We would like to thanks to Professor Porio, Professor Romana, and Professor Soda, and other APSA committee leadership. And actually, we are the four of us is the alumni of Ateneo de Manila University, Dr. Yona from Universitas Andalas, and the three of us from Unhas. We are happy because after such long time ago, we still have connect stronger than before, more I think. Because because we share our dreams and hopes. Because now not for the benefit of us individually, but for the institution itself. So we'd like to have our lovely teacher. Remember 31 years ago, we still keep in touch and still have idea to share for the benefit of the community and the institution, even the country and the global world. Under APSA, we have our cooperation become stronger than before. Thank you, my teacher. Presiden APSA, Sosiologi and Antropologi Ateneo de Manila University, Profesor Emma Porio, menyebutkan jika diskusi dalam konferensi ini memberi inspirasi bagi para ilmuwan muda untuk memperkuat ketahanan global dan keberlanjutan. Dan konferensi ini diagendakan setiap 2 tahun sekali dan menjadi forum utama untuk pertukaran pengetahuan dan riset di bidang sosiologi, sekaligus menentukan negara penyelenggara konferensi APSA berikutnya. But that's why my students call me their mentor in front of me, but at the back, my tormentor. No, because when I was teaching theories of development to Dr. Diwa, to Dr. Sawidi, I'm very strict because I feel that how can we deliver our science when we have not mastered it? How can we translate our science into action? We do not know the full ramifications. So I'm very strict, write, produce, and finish your papers and finish your degree and go home and bring back. So basically, I think I'm very happy that APSA is brought here by Professor Miwako and Hasawidi and Dr. Diwa and Professor Chai, is because the sociologists in the region, in the Asia-Pacific region, has a big task to do. We are the most dynamic and prosperous region, but we are also beset with a lot of challenges. We have, the climate and disaster events and the like, and I feel that there's Buhari, another graduate of the Ateneo alumni, and I always tell my students now very high up in their respective institutions that we have a task to do. Sementara itu, pengajar dari Seisei University Japan, Dr. Miwako Hosoda PhD, menilai jika forum ini dapat memperluas kontribusi sosiologi dalam menghadapi berbagai tantangan demi masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. The main point is actually this is the first time for me to visit Indonesia. So it is incredibly nice and people are so kind. So I'm very happy to be here. I hosted APSA in 2018 in Hakone campus of my university, Seisei University. And at the time, one of the main topic was disaster resilience. As you may know, Japan has a lot of earthquake and the tsunami and typhoon as well. So my major is sociology of health, but people's health is not protected by the medical matter, but also the surrounding circumstances like natural environment and the community people's relationship. So it is really nice to integrate
this kind of the social phenomena to ensure the people's well-being and happiness. Ketua Panitia Konferensi Internasional APSA 2024, Dr. Sawedi Muhammad, mengungkapkan kebanggaan Unhas sebagai universitas pertama di luar Pulau Jawa yang menjadi tuan rumah konferensi bergengsi APSA. Diharapkannya melalui konferensi ini dapat terbangun jejaring global. Rahmatia Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar digelar Sabtu 26 Oktober 2024 di Hotel Dalton, Makassar. 4 paslon memaparkan program unggulan mereka dan saling menguji program paslon lain. Berikut liputannya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Makassar menggelar debat terbuka bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun pemilihan 2024. Debat digelar Sabtu 26 Oktober 2024 di Hotel Dalton, Makassar. 4 paslon Pilwali Makassar itu yakni paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham, Api Alia, paslon nomor urut 2, Andi Seto Gadista Asapa dan Reski Mulfianti Lutfi, Seto Reski, paslon nomor urut 3, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi Amir Uskara, Indira Ilham, dan paslon nomor urut 4, Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando, Amri Rahman. Tema debat kali ini ialah peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan inklusi dalam bingkai NKRI, yang kemudian dibagi ke dalam 8 subtema, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lapangan kerja, digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, perlindungan perempuan, anak dan disabilitas, moderasi beragama, serta ketahanan pangan. Debat itu dibagi ke dalam 6 segmen. Segmen pertama berisi penyampaian visi misi dan program kerja paslon. Di segmen kedua, masing-masing paslon menjawab pertanyaan dari tim panelis berdasarkan visi misi paslon. Adapun panelis dalam debat kali ini berjumlah 7 orang, yakni Profesor Aminuddin Syam dan Endang Sari dari Unhas, Husaimah Husain dari Aktivis Perempuan, Profesor Muhaimin Latif dari UIN Alauddin, Profesor Muhammad Rinaldi Bima dari UMI, Andi Tenri Putri El Haris dari Universitas Terbuka, dan Nur Tamzil Tahir dari kalangan jurnalis. Segmen ketiga berisi pendalaman visi misi dan program kerja terkait dengan tema debat. Tersedia 24 pertanyaan dari 8 subtema. Masing-masing paslon mendapatkan 2 pertanyaan dari 2 subtema. Paslon nomor urut 1, Api Alia, mendapatkan pertanyaan tentang digitalisasi layanan publik dan moderasi beragama. Paslon nomor urut 2, Seto Reski, mendapat pertanyaan tentang reformasi birokrasi dan ketahanan pangan. Nomor urut 3, Indira Ilham, mendapatkan pertanyaan tentang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan nomor urut 4, Amri Rahman, mendapatkan pertanyaan tentang ekonomi dan lapangan kerja serta perlindungan perempuan, anak dan disabilitas. Lalu ada sesi debat antar calon wali kota pada segmen 4, sedangkan debat antar calon wali kota berada di sesi 5. Masing-masing paslon menyampaikan gagasan pamungkasnya dalam menjawab pertanyaan tim lawan. Selanjutnya segmen 6 berisi pernyataan penutup dan komitmen paslon untuk siap menang dan siap kalah. Segmen ini menjadi penutup dan masing-masing paslon menyampaikan closing statement pamungkas untuk meraih dukungan juga membakar semangat para pendukung. Hadirin yang kami hormati dan banggakan, hari ini kami telah memaparkan visi misi pasangan ini. Kita juga telah mendiskusikan banyak hal-hal yang penting buat Kota Makassar. Kami berkomitmen bahwa visi, misi, serta program kami yang kami tawarkan bukan sekedar janji, tapi merupakan langkah nyata meneruskan kebaikan. Kita telah melihat bagaimana pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan inilah yang mau kami teruskan. Mari seluruh warga Kota Makassar yang punya hak suara datang di TPS. Pilih maki yang sudah jelas kerjanya Ibu Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi. Mari kita bersama wujudkan pilkada damai. Makassar telah terbukti memuliakan warganya. Makassar telah terbukti menjadi kota yang nyaman. Makassar hari ini menjadi kota yang aman. Saatnya kita teruskan kebaikan. Ya, waktu habis. Bismillah. Ini siap meneruskan kebaikan dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Ya, waktu habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kembali ke tempat duduk. Debat ini adalah ajang adu gagasan, bukan ajang saling menjatuhkan. Pilkada nanti harus
berjalan lancar, aman, dan damai. Karena itu, kepada seluruh rakyat Makassar, kami sampaikan, kalau tidak nyaman dengan mulia, maka kami katakan, ini nih aman, siap mempersembahkan kerja-kerja yang rakyat butuhkan. Kami mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar, penyelenggara, aparat penegak hukum, paslon, untuk bersama-sama mensukseskan pilkada damai. Karena tanpa partisipasi dari kita, maka hasil pilkada juga tidak bisa kita harapkan. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman! Fusion! Baik, waktu habis. Warga Makassar yang saya muliakan. Demikian tadi komitmen mulia guna memastikan kepercayaan serta harapan rakyat Makassar dapat terwujud. Kami membutuhkan dukungan seluruh warga Makassar untuk mewujudkan visi misi kami. Kita bersama-sama membangun gerakan mulia untuk Makassar. Ajak keluarga dan kerabat kita semua pilih nomor 1 untuk membuktikan janji mulia. Dan dengan momentum Sumpah Pemuda, kita perkuat semangat persatuan dan kesatuan. Ini pemilu damai, sehati dengan suasana nyaman dan aman. Insya Allah mulia pemenangnya. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan ta semua. Tabe Pak Munafri, waktu nami kita. Dengan semangat kebersamaan, harmoni dalam keberagaman, toleran dalam perbedaan, kami yakin program yang kami janjikan dapat terrealisasi untuk kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali. Watun nami mulia, mulia kotanya, mulia warganya. Baik, waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Dahsyat, seru, syahdu, beda, namun saling melengkapi. Kita sudah dengar, sudah saksikan, mungkin sedikit mencerna. Siapa yang berdiri di sini yang siap dan dapat dipercaya. Hasil Pilkada Makassar ini ada di tangan kita semua. Kita adalah kekuatan. Makassar ini milik kita semua. 27 November, langkah ringan, hati riang. Kita yang setuju, angkat tanganmu. Reski Mulfiati Lutfi, Andi Seto Gadis Tasapa. Sampai jumpa nomor 2 di bilik suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat paslon Pilwali Makassar ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam yang dimulai pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dapat berlangsung dengan tertib dan aman dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Iva Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung program pencegahan stunting, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bersama BKKBN Sulawesi Selatan mengadakan bakti sosial yang berfokus pada pendampingan ibu hamil dan anak. Kegiatan ini menjadi bagian dari program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang menghadirkan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Makassar. Bakti sosial ini mengusung tema Ibu Sehat, Anak Cerdas menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diawali dengan senam untuk ibu hamil, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Rektor Unhas, serta beragam layanan kesehatan seperti penyuluhan gizi seimbang dan kehamilan sehat, serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang terdiri dari antenatal care atau ANC, ultrasonografi atau USG, gula darah sewaktu atau GDS, dan hemoglobin atau HB. Untuk masyarakat umum, tersedia layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk penentuan status gizi dan konsultasi gizi oleh ahlinya. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Sodikin SHMM, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti kolaborasi nyata antara BKKBN Sulawesi Selatan dan Fakultas Kedokteran Unhas dalam menyokong program 1000 Hari Pertama Kehidupan, terutama untuk pencegahan stunting di masyarakat. Berikut penuturan dari Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan. Kami dari perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan tentunya bangga dengan kegiatan pada pagi hari ini yang diselenggarakan kerjasama antara BKKBN dengan Fakultas Kedokteran Unhas, di mana ini adalah sebagai tindak lanjut tahun 2023. Ingat sama waktu kami MOU, kebetulan kami juga baru masuk di BKKBN,
antara Fakultas Kedokteran dengan BKKBN, terutama kerjasama dengan 1000 hari pertama kehidupan. Inilah wujud dari Fakultas Kedokteran kerjasama dengan SKIT ini telah mendampingi warga masyarakat atau ibu hamil yang ada di wilayah Makassar yang sementara terdekat. Para mahasiswanya sudah mengadakan pendampingan kepada ibu hamil sampai dengan usia anak 2 tahun. Ini bukti bahwa peran dari para mahasiswa dari Fakultas Kedokteran untuk pencegahan stunting sudah dimulai dari para mahasiswa. Ketua Panitia Bakti Sosial Prodi Sarjana Kedokteran FK Unhas, Dr. Ahmad Nurfauzi Kadir, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang sering diadakan Fakultas Kedokteran Unhas dengan berbagai tema dan sasaran kesehatan yang berbeda, sesuai kebutuhan masyarakat. Kali ini, fokus kegiatan adalah kesehatan ibu dan anak untuk pencegahan stunting yang merupakan pelaksanaan lanjutan dari kegiatan di 3 puskesmas sebelumnya. Kegiatan ini bukan kegiatan tahunan lagi, bahkan dalam 1 tahun pun itu kami rutin adakan kegiatan bahkan 2-3 kali. Nah, pada kesempatan tahun ini mungkin ini adalah kegiatan yang kedua, dan kegiatan ini pada kesempatan kali ini bukan cuma hari ini saja, tetapi ini hanya merupakan suatu rangkaian kegiatan dari minggu lalu. Minggu lalu kami sudah lakukan kegiatan bakti sosial di 3 titik puskesmas, yaitu di Puskesmas Kasih-Kasih, Puskesmas Tamalate, dan juga di Puskesmas Minahasa Upa. Sama targetnya untuk ibu hamil dan juga untuk screening anak. Nah, ini kegiatan bekerja sama dengan pihak BKKBN dan juga beberapa dari departemen-departemen yang ada di prodi, yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, seperti Departemen Obgyn, Departemen Gizi, Departemen Anak, dan departemen lainnya. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu saya bilang tadi fokusnya untuk ibu hamil dan anak, screening untuk ibu hamil dan screening untuk anak. Adapun pemeriksaan-pemeriksaan lain di kegiatan hari ini ada pemeriksaan kesehatan gratis dan pemeriksaan gizi gratis untuk masyarakat umum. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. JJ, sapaan akrabnya turut mengapresiasi komitmen para mahasiswa kedokteran Unhas dalam program 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yang menjadi strategi pencegahan stunting untuk mendukung target Indonesia Emas 2045. Prof. JJ menegaskan bahwa seluruh mahasiswa FK Unhas, bahkan lintas fakultas, dilibatkan dalam program pendampingan kelompok berisiko stunting di Makassar. Ini adalah suatu program yang bukan hanya sekedar bakti sosial, tapi pada hari ini juga kita meluncing atau soft launching suatu tekad yang luar biasa dari teman-teman Fakultas Kedokteran untuk mengawal program 1000 hari pertama kehidupan. Ini adalah kunci untuk memberantas stunting. Oleh karena itu, pembimbingan, pendampingan, dan edukasi untuk 1000 hari pertama kehidupan kami akan extend untuk seluruh mahasiswa Unhas. Bukan hanya mahasiswa kedokteran akan memimpin kelompok-kelompok kecil, tapi kita berharap keterlibatan seluruh mahasiswa Unhas agar bisa mengcover kalau boleh minimal setengah ataukah kelompok-kelompok yang rentang terhadap potensi stunting itu akan dikawal by name, by address selama 1000 hari oleh mahasiswa-mahasiswa Unhas, oleh Sivitas Akademika Unhas. Kita sebut programnya program Eradicating Stunting oleh Universitas Hasanuddin. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan menjadi pemicu pelibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak demi Indonesia Emas 2045. Feni Septiani Semual, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.